Rumah Tuhan, rumah kita. Mari kita kobarkan semangat untuk menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat, serta menjadikan GKT Banyuwangi sebagai komunitas rohani, tempat saling menguatkan dan menumbuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat teduh kita hari ini dari Yesaya 46 ayat 1-13. Seumpama saja di dalam Alkitab kita tidak dituliskan mengenai Yesaya 46 ini, maka kita tidak akan pernah tahu apa dan bagaimana mengenai dewa-dewa atau ilah-ilah atau patung dan semacamnya yang disembah dan dipuja oleh bangsa-bangsa yang memujanya di muka bumi ini. Jadi kita bersyukur menemukan dan diberikan Yesaya 46 sehingga kita bisa mengetahui atau mengenal apa dan siapa dewa-dewa yang menjadi sesembahan banyak orang yang diwakili oleh dewa-dewa bangsa Babel. Melalui Yesaya 46, Tuhan mau menerangkan kepada kita 4 realita yang sesungguhnya yang berkaitan dengan dewa-dewa atau patung atau sesembahan di luar Allah semesta alam. Yang pertama, dewa-dewa atau sesembahan yang biasanya disimbolkan dengan patung atau wujud benda atau binatang tertentu yang diletakkan di suatu tempat, dan dewa-dewa itu harus diangkut atau diarak oleh manusia yang menyembahnya, yang memperdayainya, karena dewa-dewa itu tidak bisa berjalan atau bergerak sendiri. Nah, ditulis begini saudara, dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkat di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkannya bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditunjukkan, maksudnya ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Melalui firman ini saya jadi berpikir begini saudara, tanpa sadar atau bahkan dengan kesadaran, orang-orang yang menyembah dewa-dewa atau patung seperti bangsa Babel menyembah dewa Bel dan dewa Nebo itu sebenarnya dalam hatinya menginginkan hidup lebih tenang, lebih damai sejahtera. Tetapi sekarang mereka malah bertambah bebannya karena harus ngurusi dewa-dewanya, karena dewa-dewa itu tidak dapat berjalan atau bergerak sendiri. Dan yang paling miris adalah kata firman, dewa-dewa itu tidak dapat menyelamatkan mereka yang menyembahnya. Semoga saja setiap orang yang membaca sungguh-sungguh firman ini terbuka hatinya dan tersadarkan betapa selama ini ada yang menutupi hatinya terhadap kebenaran. Semoga Roh Allah menyingkapkannya. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan mau buka dan singkapkan kepada kita hari ini? Yang mau Tuhan singkapkan dan buka kepada kita hari ini adalah tentang Allah semesta alam yang hidup, yang bergerak, yang bekerja di dalam umatnya, bahkan di dunia ini. Allah yang mendukung umatnya, yang digambarkan dengan menggendong umatnya, menanggung umatnya, menyelamatkan umatnya. Dan yang paling penting adalah Allah yang menjawab doa umatnya, bahkan melepaskannya dari kesesakan. Begini kata firman Tuhan, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengubah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya,
Ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Saya jadi berpikir ulang mengenai Allah, ya saudara, bahwasanya Allah kita itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah kita adalah Allah yang berpribadi, sehingga matanya, telinganya selalu mengawasi kita dan memperhatikan kita, supaya kita tidak hidup sembrono. Seharusnya lah kita bersyukur jika kita benar-benar mengenal Allah semesta alam sebagaimana yang diterangkan oleh Alkitab. Yang ketiga, Allah mau supaya kita mengetahui tentang dirinya, diri Allah, dan mengetahui kehendaknya. Sementara ilah-ilah atau dewa-dewa tidak mempunyai kehendak yang nyata atau kehendak yang jelas dari dirinya sendiri. Firman Tuhan dituliskan begini, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya aku Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung puas dari timur, burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah mau supaya kita mengetahui dan paham benar bahwa Allah tidak kompromi dengan dosa. Dia mendisiplin, tetapi dia juga yang memulihkan, sangat berbeda dengan dewa-dewa atau patung yang disembah bangsa-bangsa seperti bangsa Babel. Firman Tuhan begini, dengarkanlah aku hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Kiranya Allah menolong kita sekalian untuk makin mengenal Allah semesta alam yang dinyatakan melalui pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus dengan benar sama dengan mengenal Allah yang benar. Tuhan memberkati.